Kasus pelecehan seksual dan pencabulan di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Ironisnya, sejumlah kasus justru melibatkan oknum pendidik yang seharusnya menjadi sosok teladan dan pelindung bagi anak-anak didiknya. Tidak sedikit korban yang mengalami trauma berkepanjangan, sementara masyarakat mempertanyakan apakah hukum yang dijatuhkan kepada pelaku sudah cukup memberikan efek jera. Lalu bagaimana hukum di Indonesia mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Apakah status pelaku sebagai pendidik dapat memperberat hukuman? Dan apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang? Selengkapnya dalam Sapa Jateng. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan Oke, kali Mbak. ini Sapa Jateng akan bahas terkait dengan tema yang saat ini masih menjadi sorotan publik. Karena kejadian ini dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Yang sebelumnya adalah kasus dugaan kekerasan seksual yang ada di Ponpes Pati. Kemudian ada lagi yang di Pekalongan yaitu di Pondok Padepokan Padang Ati. Nah, untuk bahas terkait dengan hal ini dari segi hukumnya bagaimana? Kalau sebelumnya kita sudah bahas dengan psikolog, kemudian dari kuasa hukum korban, kemudian kita ingin menilik secara hukum pidananya ini bagaimana. Dan sudah bersama dengan kami saat ini adalah pakar hukum pidana dari UNES. Dia adalah Profesor Dr. Ali Masyar. Apa kabar ini, Prof? Baik, kabar baik Mbak Lia. Apa kabar Mbak Alhamdulillah. Lia? Prof, ini dalam bulan-bulan Mei kemarin kita memang dikagetkan dengan hal-hal yang tidak patut sebenarnya dilakukan oleh siapapun terkait dengan kasus kekerasan seksual dan dugaan pencabulan, apalagi terhadap para santri ataupun merupakan bagian siswa-siswi mereka. Menurut Prof Ali, bagaimana menanggapi hal ini dari sisi hukumnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian. Saya memang ikut tersentak ya dengan fenomena dan kejadian beberapa pekan terakhir ini, khususnya adalah terkait dengan pelecehan dan juga pencabulan. Bahkan mungkin kalau bahasa saya adalah bukan lagi pencabulan atau pelecehan, tetapi pemerkosaan. Ya, jadi artinya bahwa di situ kalau bahasa pencabulan atau bahasa pelecehan agak lebih halus ya, tetapi kalau pemerkosaan itu jauh lebih punya daya hentak yang luar biasa. Nah, beberapa kejadian yang ada di eh, pondok pesantren, ada di macam padepokan juga, barangkali juga di beberapa sekolah gitu. Saya Bola. kira ini patut kita prihatin bersama. Ya, jadi patut prihatin bersama bahwa kalau ini dilanjutkan akan mengancam teman-teman adik-adik kita ya. Tetapi juga kita juga harus hati-hati menyikapi karena ini juga merupakan satu apa ya, barangkali kita harus mulai darurat ya, darurat dari sisi PKS ya, kekerasan seksual di teman-teman. Artinya ini memang harus kita sikapi secara serius. Apalagi kalau kita lihat dalam hukum pidana ya, kita sudah punya banyak perangkat hukum. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelumnya sebenarnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Juga kita punya Undang-Undang Kekerasan Seksual. Nah, mungkin nanti tiga undang-undang itu akan saya coba bahas sebagaimana dan seberapa prospek bisa diterapkan terhadap perkara atau kasus ini. Saya kira itu Mbak Lia. Oke, itu yang terkait dengan mengapa Prof langsung menyampaikan bahwa itu merupakan pemerkosaan, sementara yang lainnya kan mengatakan bahwa itu kekerasan seksual. Dan mengapa ini Iya, semakin banyak terjadi di lembaga pendidikan yang harusnya para pendidik ini adalah mereka yang mengayomi siswa-siswi maupun santriwati mereka. Ini sebenarnya apa sih Prof? Apakah hukum yang telah diterapkan untuk tidak membuat jera para pelaku atau mungkin ada hal lain yang memang harus dibedah di sini, Prof? baik. Saya kira bahwa
kalau terkait dengan hukumnya ya sudah sangat tegas ya. Ancaman pidananya itu tegas. Bahkan untuk kalau kita posisikan sebagai pemerkosaan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu malah bisa tidak hanya penjara, Mbak, bisa kebiri. Artinya itu kalau dari sisi instrumen hukum sudah sangat luar biasa, sudah sangat keras ya. Tetapi mungkin fenomena yang terjadi ini adalah karena kesalahan dalam memaknai konsep tawadhu ya, santri kepada gurunya. Itu satu. Jadi konsep tawadhu antara murid atau santri kepada gurunya sudah diartikan sedemikian rupa membabi buta. Sehingga kemudian adik-adik kita santri ini ngalap berkah, terus kemudian dia bersedia untuk apapun. Lah itu yang menjadi faktor pertama. Yang kedua juga faktor guru ya, faktor gurunya memanfaatkan eh, pattern, memanfaatkan dia sebagai orang Kekuasaan yang punya kuasa menguasai gitu ya, Prof ya. relasi kuasa lah begitu, punya kekuasaan penuh, merasa bahwa dia sudah dipasrai oleh orang tua, lalu kemudian seolah-olah dia punya kewenangan luar biasa. Penyalahgunaan kewenangan lah saya pikir ini Iya. sebenarnya bukan soal masalah kewenangan yang benar, tapi penyalahgunaan kewenangan. Nah ini yang menurut saya juga perlu kita adakan edukasi tidak hanya kepada teman-teman santri ya, pada para guru-guru, para kiai juga bahwa murid-murid atau santri-santri yang dipasrahkan kepada kita atau lembaga pendidikan itu bukan lalu kemudian menguasai segalanya termasuk tubuhnya, tidak, tetapi adalah dalam rangka untuk membina, untuk memberikan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan, penyiapan masa depan mereka. Saya kira itu Mbak Lea. Oke, tapi untuk para santriwati juga pasti juga sudah diberikan edukasi supaya mana hal-hal yang do dan don't gitu ya, Prof ya. Prof, Betul, tapi betul. untuk pelaku Iya, dengan iya, satu iya. korban, Baik. sementara dengan pelaku dengan beberapa korban, apakah hukumannya sama atau beda nih, Prof? Kalau kita lihat tadi konsepnya adalah terhadap anak-anak yang masih anak-anak didik, maka itu disebut perkosaan, tidak lagi persetubuhan biasa itu. Nah, kalau itu perkosaan, maka pidananya jauh lebih berat. Nah, apalagi jika yang melakukan adalah orang-orang yang dipasrahi. Dalam hal ini misalnya wali, Pendidik ya, pendidik, Prof oleh ya. dilakukan oleh orang tua. Ya, ini bisa ditambah sepertiga, Mbak Lia. Jadi Oh, ditambah sepertiga. Ancaman pidananya kan maksimal 15 tahun. Kalau misalnya itu dilakukan terhadap pendidik, maka bisa sampai 20 tahun. hmm, Nah, jadi ditambah sepertiga. Eh, Permasalahan berikutnya, kan tidak hanya satu, Pak. Ya, tidak hanya satu. Korbannya betul, kan korban. banyak, tadi kan begitu. Apalagi banyak. Gitu. Wong satu saja sudah bisa ditambah sepertiga, apalagi banyak. Apakah masih bisa dinaikkan lagi? Hukum pidana kita mengatakan maksimal pidana penjara itu hanya sampai 20 tahun. Artinya kalau sudah sampai 20 tahun ya sudah itu maksimal, Mbak, maksimal. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 2002 itu memberikan ya dan Junto Undang-Undang Nomor 35 2014 juga Perpu Nomor 1 tahun 2016 itu memberikan tambahan. Ya, jadi pidana tambahan berupa apa? Yaitu kebiri, ya, kebiri kimia. Di pasal 81 itu di situ dikatakan. Jadi di ayat 7 ya, 81 ayat 7 terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan tadi, perkosaan terhadap anak, itu dapat dikenai pidana tambahan, bisa dikenai pidana berupa tindakan berupa kebiri kimia. Nah, tindakan, maaf saya ralat, bukan pidana tambahan, tapi ini pidana tambahan. Jadi tindakan diberi tindakan berupa kebiri kimia dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik. Jadi kalau dilihat dari sisi ancaman pidananya
cukup gawat sebenarnya. Artinya cukup keras. Nah, tinggal kemudian kita perlu memberikan, ini perlu ada dorongan dari masyarakat agar ini segera diterapkan. Saya kira saya juga termasuk setuju kalau misalnya ada pidana, ada tindakan ini. Saya kira itu. Oke, berarti ini ya Prof ya, Mbak Nia. hukuman 20 tahun ditambah dengan kebiri kimia. Tapi kalau yang kebiri kimia ini kan memang belum Iya, diterapkan ya Prof ya. iya. Sebenarnya itu di situ itu sebenarnya beberapa kejadian itu juga beberapa sudah pernah diterapkan kok Mbak, kebiri kimia itu. Tapi memang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya jadi di bawah pengawasan dokter gitu. Jadi tidak sembarangan, tidak aparat penegak hukum lalu kemudian suntik gitu, enggak, ya nanti bisa masalah gitu. Kira itu. Oke, mungkin dengan kebiri kimia ini bisa membuat orang-orang di sana paham akan konsekuensi yang dihadapi apabila melakukan hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini ya Prof ya. Prof, kita akan masuk ke Iya. segmen berikutnya. Ini ada yang nanya, ada yang tanya bagaimana apabila antara korban dan pelaku ini akhirnya menempuh jalan damai. Jangan dijawab dulu Prof, usai yang satu ini kami akan segera kembali. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng dan kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini dengan pakar hukum pidana dari UNES Prof. Ali. Prof, tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahkan ada juga tadi yang tambahan yaitu kebiri kimia gitu. Tapi Prof ada juga nih pemirsa yang tanya di ke kita, bagaimana apabila yang dilakukan oleh pelaku dengan sejumlah korbannya ini akhirnya mereka menempuh jalan damai. Ini apakah menghapus hukuman atau bagaimana nih Prof baiknya? Ya, baik. Para pemirsa sekalian, jadi TPKS ya atau tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan salah satu dari tindak pidana yang dikecualikan untuk di RJ. Jadi di dalam KUHP kita memang memberi skema untuk tindak pidana itu RJ. Tidak lanjut semuanya diproses, tetapi ada pengecualian-pengecualian. Termasuk salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah, terus kemudian lalu bagaimana kalau ini misalnya di RJ kan gitu atau di jalan damai. Restoratif Bahasa damai justice. itu kan bahasa kita. Nah, tapi bahasa yang ini di RJ itu DRJ. Apakah memungkinkan untuk di RJ atau tidak? Secara hukum formal tidak boleh karena tidak ada kan gitu, tidak dilarang. Terus kemudian menurut saya juga kalau korbannya, mohon maaf, kalau satu, lalu kemudian antara kedua belah pihak, terus kemudian ada persetujuan, mungkin masih ada peluang ya untuk DRJ. Kalau hanya satu, artinya korban harus menyetujui. Ini perlu dicatat, nanti jangan sampai kemudian dibahasakan lain oleh teman-teman misalnya. Oh, Prof. Ali kok setuju dengan RJ? Enggak, itu hanya syaratnya ketat ya. Tapi kalau korbannya besar ini banyak, saya kira kok saya lebih cenderung untuk tidak di RJ ya. Jadi artinya biarlah hukum yang menentukan, biarlah hukum sesuai dengan jalurnya gitu. Nah, kalau kemudian tadi ya misalnya apakah kemudian perkosaan itu boleh di RJ? Ya secara hukum formal enggak boleh. Nah, di RJ kan enggak boleh. Tapi mungkin jika ada misalnya upaya-upaya positif dari pelaku, kemudian untuk kalau terkait dengan soal masa depan dan sebagainya, saya kira juga
perlu untuk diberi, artinya diberi beban kepada pelaku agar juga mendukung atau menjamin masa depan dia. Tidak hanya sekedar pidana yang diterapkan kepada pelaku. Kan terlalu enak ini kalau terhadap Iya. pelaku hanya cuma di penjara selesai. Karena masa depan dari si korban ini jauh lebih lama daripada misalnya mohon maaf tadi hanya dikebiri kimia 2 tahun. Luka hasil apa ya, luka dari korban Trauma. ini jauh seumur hidup, tidak bisa, trauma juga tidak hanya bisa seumur hidup, tidak hanya 2 tahun selesai, tidak. Saya kira kalau untuk perkara ini, hanya perkara yang sedang fenomenal ini, saya kira kok saya lebih setuju untuk tidak RC ya, tetapi membuka ada santunan tertentu yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk peringanan pidana. Saya kira itu, Mbak. Prof, kita juga akan bahas terkait apabila nih sudah ada tuntutannya seperti ini. Tapi dalam praktiknya itu kan kadang ada tantangan terbesar jaksa dan hakim dalam memberikan hukuman maksimal kepada pelaku. Nah, ini kita juga mau tanya pada Prof Ali nih. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa sih, Prof? Kalau terkait dengan memberikan hukuman maksimal. Jadi kadang kan masyarakat jadi agak gemes juga ya, Prof ya, pelaku dengan sekian banyak korban kadang Iya. hukumannya sekian-sekian. Itu gimana, Prof? Iya, jadi berlakunya hukum, khususnya hukum pidana, ini kan ada 3 faktor utama, Mbak Lia. Yang pertama adalah soal aturan atau legal substance, substansinya, legal aturannya. Jadi aturan kita jelas, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang maksimal pidananya sampai 20 tahun penjara. Iya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 2002 yang sudah diperbarui dengan Perpu Nomor 1 2016. Kemudian ada Undang-Undang TPKS 12 2022. Artinya secara legal substance sebenarnya ini sudah sangat mendukung, Mbak Alia. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah legal structure, struktur hukum, aparat penegak hukum kita. Aparat penegak hukum kita sejauh mana memiliki pandangan-pandangan terkait dengan ini apa ya, sense of rape ini. Jadi sejauh mana aparat penegak hukum kita mulai memiliki sense untuk peduli terhadap masa depan dari adik-adik kita gitu. Ini perlu memang butuh ilmu, butuh pemahaman, butuh apa ya, penguasaan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah legal culture, kultur Legal hukum. culture. Kita akui ya bahwa di masyarakat kita juga masih ada juga yang menganggap bahwa pelayanan atau melayani pada kiai atau kepada guru adalah sebuah ketawaduan dengan pengharapan surga. Dan itu kemudian beliau-beliau itu atau teman-teman kita itu tanpa syarat, artinya sudah apapun yang diminta kemudian diiyakan. Nah ini adalah sebuah perlu yang tadi kita bahas di atas adalah edukasi, pemahaman, kultur hukum. Nah, kultur hukum yang berikutnya adalah, Mbak, legal culture yang berikutnya adalah pemahaman masyarakat, ya, pemahaman masyarakat, dukungan masyarakat atas kinerja para aparatur. Jadi artinya bahwa ketika ini terkait dengan soal hukum pidana, maka ya memang harus kita lepaskan posisi dia, status sebagai, mohon maaf, sebagai seorang kiai, sebagai seorang Pendidik. pendeta, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ini berbeda dengan posisi dia, kelakuan dia, kan gitu. Artinya yang mau kita adili ini adalah perilaku perbuatan pidananya dia, bukan kiainya, bukan personalnya. Dan itu mari kita pisahkan. Kalau itu bisa kita pisahkan, Mbak, maka polisi ya ndak beban, saya ndak beban. Kemudian masyarakat ya juga tidak akan ada penghalang-penghalang tertentu. Kita mendukung. Apalagi kalau ini kaitannya dengan tidak hanya satu korban.
Ya, jadi Iya. artinya kalau satu korban mungkin ya, artinya satu korban ini mungkin tanda kutip yang masih ada hubungan yang masih wajar lah. Apalagi kalau nanti dinikahi. Kan ya boleh, asalkan memang dari kalau ada istri terdahulu mengiyakan gitu atau Ada mengizinkan. persetujuan Tapi dari kalau misalnya pihak-pihak itu ternyata ya, Prof. betul, betul dari yang bersangkutan juga berkenan mau dinikahi. Tapi kalau sudah banyak, ini misalnya katakan sampai 10, 20, kan ya tidak mungkin dinikahi secara Iya. bersama-sama. Apalagi Yang secara dikhawatirkan hakikat tuh seperti hukum Islam kan predator hanya 4. predator seksual gitu loh, Prof, yang dikhawatirkan oleh masyarakat ya, jangan Betul, nah, sampai. betul, betul. Dan ini menurut saya kita juga harus membedakan mana kemudian itu apa ya eh, pondok pesantren dan mana ini yang katakanlah perilaku personal. Jangan kemudian ini masyarakat juga harus kita 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 apa ya kita edukasi. Jangan sampai kemudian wah kalau gitu jangan mondokkan anak. Nah itu yang salah Nah, begitu. betul. Katakanlah kalau soal masalah ada apa ya ada misalnya mohon maaf, ada luka di tangan, kan bukan berarti tangannya yang dipotong, kan tentu diobati, gitu. Oke. Ada misalnya kemudian ada satu hal yang mungkin eh, di satu tempat itu ada kebusukan, bukan berarti lalu semuanya dianggap semuanya sama. Saya kira itu ya Mbak, artinya masyarakat kita juga harus mengerti masih banyak kok pondok pesantren, tempat Yang baik. pendidikan, Oke. pengasuh-pengasuh, pendidik-pendidik kita yang baik gitu. Oke, Prof, kita akan lanjut di segmen ketiga terkait dengan harapan terkait dengan proses hukum bagi para pelaku. Usai yang satu ini kami akan segera kembali. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng dan kita akan dengarkan pesan dari Prof. Ali terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan hingga pemerkosaan yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali. Pesannya untuk pastinya untuk para penegak hukum dan pastinya juga utamanya untuk pelaku ini Prof. Baik, Mbak Lia, saya kira bahwa tadi sudah kita banyak bicarakan ya terkait dengan konsekuensi hukum, kemudian eh, faktor-faktor dalam penegakan kita ke depan dan sebagainya. Apa sekarang harapan kita? Atau pesan apa yang bisa kita sampaikan? Yang pertama bahwa hukum harus ditegakkan. Hukum harus jalan. Soal nanti kemudian misalnya mohon maaf, ada benturan-benturan dan sebagainya, disitulah menandakan betapa masyarakat kita mungkin masih berhukum secara kurang kurang benar. Artinya tetap harus hukum ditegakkan dulu. Ya. Yang kedua, pesan terhadap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mulai menyisir, mulai kemudian dia membedakan mana itu kiai, ya, mana pendidik, mana pendeta, mana orang-orang suci yang kita 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 percayai dan pribadi-pribadi memang yang salah. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira terhadap teman-teman adik-adik kita yang ada di pesantren, yang ada di pendidikan ya. Tidak hanya saya kira tidak hanya di sekolah, mungkin juga di perguruan tinggi. Saya kira juga harus berhati-hati ya. Artinya mulai dari sekarang kita tidak bisa hanya ketawaduan yang tanpa syarat. Ketawaduan yang tanpa apa ya, yang kita melakukan berkenan melakukan apapun yang diperintahkan oleh guru, oleh orang-orang yang menjadi kepercayaan kita. Dan yang terakhir saya kira ini adalah bagi Bapak Ibu yang diberi kewenangan, diberi kepercayaan oleh orang tua untuk mendidik, untuk mengasuh, ya jangan selewengkan kepercayaan itu. Justru ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya kira gitu. Dan
nanti semoga kita bisa lihat bersama sejauh mana perkembangan atau proses hukum pidana ini ke depan. Harapan saya kalau seandainya masih ada simpang siur bahwa tidak ada unsur kepaksaan, tidak ada unsur ini, kemudian mau sama mau dan sebagainya, nanti biar pengadilan yang membuktikan. Artinya pengadilan kita beri ruang, hukum kita beri ruang jalan dulu. Tidak boleh kita kemudian lalu ini salah santrinya, ini salah kiainya, ini salah. Ya kita emang harus percaya bahwa pengadilan atau proses hukum adalah yang terbaik karena kita ini negara hukum. Saya kira itu, Mbak Oke, Lia. kita Terima percaya pada kasih. hukum ya Prof ya, dan kita juga Ya, menghimbau bagi pemirsa sekalian tidak menyamaratakan semua ponpes maupun semua pondok seperti itu. Oke, itu hanya beberapa oknum aja. Dan terima kasih Prof atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi manfaat buat pemirsa sekalian, buat kita semua. Saya Farida Malia pamit undur diri. Kompas TV, independen terpercaya.